saya sih meyakini bahwa CIA bisa bertahan ya Bu Im, karena dari pengalaman dan waktu itu yang membuktikan bahwa perjalanan 50 tahun ini nggak gampang gitu. Hai, selamat datang di podcast DIA Indonesia, di mana kita akan berbagi pengetahuan terkait audit internal. Dan hari ini settingnya agak berbeda, karena hari ini adalah hari yang meriah banget buat DIA. Kami merayakan 50 tahun CIA menjadi standar emas profesi audit internal. Dan ternyata sejak 1974, DIA ini telah menetapkan CIA dan CIA menjadi standar yang diterima secara global. Dan hari ini senang sekali karena untuk membahas topik ini, saya sudah bisa bertemu dengan 3 narasumber yang sangat berkompeten. Ketiganya adalah CI holder. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Pak Subagio Cahyono yang merupakan governor yang menangani terkait dengan sertifikasi di DIA Indonesia. Saya mau menyapa dulu nih Pak Bagio. Apa kabar Pak? Baik Bu Im, terima kasih. Oke, siap. Dan selanjutnya kita akan menyapa narasumber yang kedua. Ini jauh-jauh didatangkan. Ini adalah Mas Bima Andriansyah Harimurti. Beliau merupakan Head of Internal Audit Financial Unit di Bursa Efek Indonesia. Halo Mas Bima, apa kabar? Halo Mbak Im, baik. Siap, Mbak. Oke, siap. Terima kasih. Dan selanjutnya yang terakhir, tidak kalah menarik, ini adalah Mas Denis Saroinsong. Beliau biasa dipanggil Mas Rio, merupakan Internal Audit Specialist di PT BCA Finance. Halo Mas Rio, apa kabar? Puji Tuhan baik Bu Im. Alhamdulillah, ya baik. Senang sekali karena ketiga CI holder hari ini sudah bergabung dengan saya. Dan untuk menyemarakan hari yang sangat meriah ini, saya mau main game dulu. Kita boleh ya, kita main game dulu. Kita mau main game namanya Mending Mana. Jadi silahkan dipilih di antara alternatif yang saya ajukan, silahkan dipilih ya. Jadi saya mulai dulu mungkin dari pertanyaan yang pertama. Nanti gantian ya dari sini, silahkan dijawab. Oke. Mas, Aduh emas sesuai banget ya sama topik kita hari ini, 50 tahun atau adalah perayaan emas dari CIA. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, siap-siap ya. Ini agak susah nih, kayaknya perlu berpikir. Pak Bagio? IPPF. IPPF, oke, menarik ini. saya Gias. Gias Mbak Im. Aduh, ini perlu digali nih. Kenapa justru governor ini memilih IPPF gitu? Kenapa Pak? Karena sebenarnya GIAS adalah bagian dari IPPF. GIAS tidak menggantikan IPPF dan GIAS tidak mengubah IPPF. Karena IPPF update itu adalah salah satunya adalah komponennya adalah GIAS. Oke, nice. Ini pengetahuan yang mungkin juga banyak salah kaprahnya ya Pak. Karena dikira IPPF ini digantikan dengan GIAS. Padahal sebenarnya tidak ya. Iya, sure. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya tidak kalah sulit ini pertanyaannya. Saya mau mulai dari sebelah sana ya, Mas Rio dulu. Saya pilih mengaudit Mbak. Oh, karena auditor ya? Iya, kalau di audit deg-degan Mbak. Deg-degan. Iya. Emang nggak audit nggak deg-degan? Enggak sih Mbak, cuma deg-degannya nanti pas di QA ya. Oke, sure. Kalau Mas Bima? Mengaudit juga Mbak. Mengaudit juga, kenapa Mas? Kalau di audit kayaknya saya lebih banyak ini ya, banyak lupanya gitu, groginya sih dibanding audit. Oke, sure. Pak Bagio? Sama mengaudit, karena kayaknya nggak ada yang berani ngaudit saya deh. Oke. Kayaknya semuanya hobi mengaudit ya ternyata. Oke, ini kan kita lihat ya bajunya tuh ada perpaduan antara putih dan marun. Nah kalau boleh ditanya, lebih memilih Aku putih, lebih netral ya. Lebih netral, oke, sesuai bajunya ya. Kalau Mas Rio? Sebenarnya kalau boleh dipilih sih saya pilih putih sih Mbak. Oh jadi salah kostum ya hari ini ya? Ya disuruh istri Mbak. Oke, disuruh istri ya. Halo istrinya ini sudah nurut loh ya. Pak Bagio gimana Pak? Putih, karena saya nggak punya marun. Oke, karena nggak punya ya. Oke, sekarang pertanyaan yang mungkin menjadi dilema bagi banyak orang. Sebenarnya kalau sesuai profesi saya akan memilih auditor internal gitu. Tapi karena dulu juga pernah bekerja di salah satu kantor Puntan, jadi sebenarnya ya bisa jadi auditor internal, juga bisa jadi auditor eksternal. Tapi ada perbedaan signifikan antara auditor internal dan auditor eksternal. Oke, berarti kalau milih mana Pak?
Kalau sekarang auditor internal. Oke. Walaupun hatinya. Auditor internal. Oke. Next Mas Bima. Oke, kalau aku auditor internal, pernah juga di auditor eksternal dan kayaknya hidupnya lebih work life balance jadi auditor internal deh. Oke. Jadi work life balance ya konsiderannya. Oke. Kalau Mas Rio nih. Kalau saya belum pernah di eksternal sih Mbak, tapi kayaknya sih kalau dari ceritanya mending yang internal ya. Oke. Lemburnya lebih sedikit. Oke, ini sama ya work life balance konsiderannya. Oke, ini pertanyaan yang agak receh nih. Kalau suruh milih nih, misalnya kita mau menuju sebuah tempat, Saya pilih jalan kaki Bu. jalan kaki. Kenapa Mas? Soalnya kalau saya kadang-kadang suka ngelamun pas jalan kaki suka ada inspirasi lah ya. oke, Terus gak sure. perlu mikirin lalu lintas. Jalan aja gitu. Jalan aja gitu. Iya. Oke, sure. Kalau Mas Bima? Saya jalan kaki Mbak. Soalnya di kantor lagi ada kompetisi jalan kaki paling panjang Mbak. Oke, nice. Sekalian jadi. Oke, sekalian. Kalau Pak Bagio nih? Pasti jalan kaki juga. Oke, Karena alasannya nggak punya sepeda. praktikal ya alasannya ternyata. Oke, ini pertanyaan yang akan bisa menimbulkan kontroversi asik. Oke. Aku sedikit tapi bisa mencakup ilmu-ilmunya yang cukup lah. Oke, sedikit tapi bisa mencakup ilmu-ilmunya gitu ya. Dan yang penting mungkin mempertimbangkan gengsi dari sertifikasinya atau Iya. levelnya nggak? Iya pasti dong. Pasti dong ya, oke, sure. Kalau Mas Rio? Kalau saya lebih ingin punya sertifikasi sedikit Mbak Im, tapi yang berkualitas. Oke, sure. Jadi Yang penting kualitasnya ya, Betul. oke. Bukan kuantitasnya. Oke, Pak Bagio nih. Kalau saya sertifikatnya banyak. Karena kalau saya bilang sertifikasi sedikit, nanti nggak sesuai nanti. Oh. Sama kenyataan ya. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya kenapa saya memilih sertifikasi banyak, karena ya seperti yang kita tahu ya bidang internal audit itu kan juga sangat luas Bu Im ya, Pak Rio sama Pak Bima. Kita ada mungkin juga ada beberapa yang mungkin kita perlu pertimbangkan misalnya fraud sesuai dengan standar kan internal audit tidak diharapkan untuk memiliki keahlian seperti orang yang tugasnya melakukan fraud itu yang di PPF lama ya. Nah makanya ada mungkin kita juga perlu untuk mengambil sertifikasi yang lain gitu. Tapi memang core-nya adalah di CIA sebagai basic untuk pelaksanaan tugas kita di internal audit. Oke, sure. Nah sekarang pertanyaannya nih. Satu, CIA. dua, tiga. Waduh. Silakan. CIA. CIA ya. Karena belum punya CRME atau karena memilih CIA nih? Cakupannya beda sih kalau buat Beda. jalanin sehari-hari kayaknya core-nya itu adalah Oke, ya CIA. CIA ya. Oke, sure. Next, pertanyaan receh lagi nih. Biasanya kan kita kalau nyari informasi ada beragam sumber. Kalau informasi YouTube, YouTube ya. kalau hiburan Instagram Oh, kayaknya. jadi nggak bisa milih nih Pak? Gak bisa saya. Nggak bisa milih, oke. Mas Bima, YouTube. YouTube juga, oke. Aku YouTube Mbak Im. Oke, YouTube juga, oke. Oke, sekarang ini pertanyaan yang terakhir. Jadi kan ternyata CII ini 2025 kurikulumnya akan berganti. Nah kira-kira kalau suruh ujian lagi, Kalau saya kayaknya kurikulum baru Mbak. kurikulum baru, oke. Iya. Karena kemarin sempat lihat kisi-kisinya lah ya. Itu udah lebih update sih, ada yang tentang terkait dengan data analis dan lain-lain gitu ya. Kayak lebih seru aja sih gitu. Lebih seru, oke. Sure, Mas Bima? Oke, kalau aku yang baru soalnya bisa ngebantu perusahaan untuk bisa comply terhadap standar yang baru ini juga. Oke, jadi baru. Nah, Pak Bagio nih gimana nih Pak? Yang pasti yang baru, Bu Im, Baru. karena juga ada beberapa hal yang seperti tadi juga Pak Yo sampaikan ya. Di kurikulum yang 2025 akan ada beberapa perubahan kurikulum termasuk update GIAS dan juga ada yang sesuai dengan hasil market survey-nya AIE. Seperti itu. Oke, jadi makin ke sini ujian CII itu akan makin merefleksikan kebutuhan pasar juga ya Pak ya? Sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada di praktik internal audit. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke, tadi adalah permainan mending mana. Ternyata jawabannya seru-seru banget. Dan sekarang kita akan langsung saja nih ngobrol-ngobrol masuk ke tema kita tentang 50 tahun CIA. Jadi kalau kita ngomongin CIA ya Pak, tadi kan sudah disebutkan mulai dari 1974 CIA ini sudah ada dan menjadi standar yang diterima global gitu. Boleh diceritakan nggak Pak sejarah singkatnya CIA ini sejak awal mula keberadaannya? Oke,
Terima kasih Bu Im. Jadi kalau misalnya kita membicarakan soal Certified Internal Auditor atau CIA, kita nggak bisa melepaskan dari keberadaan AIA itu sendiri. AIA atau Institute of Internal Auditor itu kan pertamanya didirikan oleh 11 atau 13 founding father kalau saya nggak salah di New York tahun 1941, 2 hari setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor di Amerika gitu. Nah, dari tahun 1941 sampai tahun 1974, AIA melakukan pemantapan organisasi dan kemudian untuk pertama kali ditawarkan di tahun 1974 ke 600 sampai 650 orang, saya lupa data pastinya, di 41 lokasi di Amerika. Itu adalah pertama kalinya ujian CIA diselenggarakan di Amerika. Dan setelah perkembangan zaman, kemudian ternyata CIA itu bisa diterima secara global dan hampir banyak semua negara CIA sekarang udah diterima dan diakui. Jadi dari tahun 1974 sampai sekarang termasuk di Indonesia, CIA sudah bisa dilakukan ujiannya. Oke, menarik ya. Jadi ternyata sejarahnya udah panjang banget ya sejak tahun 74. Nah Pak, sekarang kita ngelihat perjalanannya nih. Kira-kira dari 50 tahun perjalanan ini apa saja sih milestone penting atau apa sih capaian penting yang sudah dicapai oleh CIA selama 50 tahun ini? Ya, jadi dari pengalaman yang terbukti selama 50 tahun kita juga selalu upgrade CIA itu. Saya ingat ketika pertama kali mengambil ujian CIA yang saya ngambilnya agak lama. Jadi tahun 2009 saya ngambil. Jadi pertama kali saya ngambil ujian CIA itu pakai paper and pencil. Jadi harus bulat-bulatin gitu ya. Soalnya waktu itu 150 kalau nggak salah saya ingatnya. Jadi habis ujian tuh pasti pusing ngitam-ngitamin itu. Nah, dan waktu-waktu itu juga ada beberapa perubahan. Kayak waktu saya ambil masih 4 part, sekarang udah 3 part. Dan waktu saya ngambil kurikulumnya waktu saya ikutin memang udah benar-benar berubah. Dan dia udah disesuaikan dengan seperti yang tadi saya sampaikan kondisi ataupun keadaan praktik audit internal yang berlaku saat ini gitu. Jadi kurikulum CIA akan selalu di-upgrade mengikuti perkembangan praktik audit internal secara global gitu ya. Siap, oke, terima kasih banyak Pak Bagio. Saya mau beralih dulu ke Mas Bima. Mas, kira-kira nih sebagai holder ya, kan di antara banyak sertifikasi nih, kenapa sih Mas Bima memutuskan untuk mengambil CIA? Apa motivasinya? Kalau menurut aku sih waktu itu aku ngambil CIA ini karena kita kan internal audit diminta untuk menunjukkan kompetensi kita. Nah, menurut saya mengingat CIA ini adalah satu-satunya sertifikasi internal audit yang diakui secara global, makanya ini kayaknya yang paling relevan nih sertifikasinya untuk saya punya yang paling pertama dulu gitu. Itu sih, Mbak. Oh, oke. Jadi mempertimbangkan bahwa ini sertifikasi internal audit yang diterima secara global ya Mas gitu. Dan tentu saja di Indonesia juga pasti itu dikenal sebagai sertifikasi yang memang bagus gitu ya Mas. Oke, Mas Rio sendiri kira-kira motivasinya sama atau beda nih? Kenapa pengen mengambil CIA? Oke, terima kasih Mbak Im. Kalau dari saya sih sebenarnya waktu pertama kali penugasan audit, waktu pertama kali berkecimpung di profesi ini gitu ya Bu. Nah ini saya sebenarnya memang sudah senang dengan profesi ini. Gitu. Tapi kalau setiap kali saya datang untuk mengaudit tuh kayaknya orang-orang kok mikirnya jelek gitu Mas. Pak, kayaknya ganggu-ganggu kerjaan, terus cuman kayak cari-cari kesalahan aja gitu. Nah, saya sempat mikir sih, emang saya salahnya di mana gitu ya. Terus sempat sharing juga dengan atasan saya di kantor. Terus beliau bilang, kamu coba aja sertifikasi gitu, untuk dapat sudut pandang lain gitu ya. Nah kemudian dia bilang juga paling keren sih CIA, kalau kamu bisa itu kamu keren deh gitu. Soalnya itu global gitu. Nah dari sana saya baru coba searching sih Mbak Im. Dan kemudian balik lagi karena didorong istri akhirnya kamu ambil, siap. Baru saya ambil deh. Gitu Mbak Im. Oke, jadi istri adalah faktor penting ya ternyata Betul, dalam Mbak memutuskan Im. sertifikasi CIA. Jangan salah pilih istri. Oke, jangan salah pilih istri. Tolong dicatat ini di bawah. Ini adalah key points dari pembahasan hari ini. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih mungkin ke Pak Bagio terkait dengan apa pengaruhnya gitu. Kan punya sertifikasi ini sebenarnya harusnya mempengaruhi ya bagi penerimanya, bagi profesinya juga gitu. Nah sebenarnya apa sih pengaruh yang sudah diberikan CIA ini selama 50 tahun ya, ini perjalanan yang tidak sebentar gitu terhadap profesi internal audit? Ya, jadi program-program kurikulumnya CIA itu telah dikembangkan oleh PCB
yaitu Professional Certification Board di Amerika. Dia sudah mempertimbangkan current market job analysis gitu. Dan kemudian juga kenapa kok dia bisa dikatakan sebagai sertifikasi audit internal secara global, karena semua orang yang mengambil ujian CIA akan diuji secara kompetensi dan pengetahuan yang sama. Jadi kita yang ngambil di Indonesia juga akan mengambil soal ujian yang sama dengan mereka yang ada di misalnya di Amerika, di Inggris, di Eropa dan sebagainya. Karena itu IA dengan ujian CIA-nya akan menetapkan standar kelulusan yang kalau nggak salah sekitar 650 ya mungkin ya sekitar itu. Jadi untuk bisa passing grade itu dinyatakan lulus harus lulus 600 sampai 650. Tapi saya pastinya agak lupa ya gitu. Nah, di situ juga menjadi kriteria kenapa CIA mungkin akan dianggap agak susah. Tapi sebenarnya nggak terlalu susah juga selama kita mengikuti framework ataupun standar yang sudah ditetapkan oleh AAE seperti itu, Bu Im. Jadi konsistensi IA dalam mengembangkan CIA merupakan kunci kenapa CIA itu bisa diterima secara global dan juga berpengaruh terhadap profesi audit internal termasuk di Indonesia. Menarik, tadi ada statement terkait dengan CIA ini sebenarnya bukan sertifikasi yang sulit ya. Bisa dikerjakan kok, bisa. Ada yang dapat juga ternyata gitu. Tapi saya mau nanya sama yang holder nih. Kalau ada statement bahwa ujian CIA nggak susah, mau dibantah apa mau setuju? Ayo dari Mas Rio dulu. Kalau dari saya sebenarnya betul kata Pak Bagio bilang, kalau kita mengikuti nggak susah sih Mbak Im. Cuman memang buat saya yang bukan lulusan accounting, part 3 itu menjadi tantangan tersendiri, terutama yang bagian accountingnya ya. Memang setelah 2 kali gagal akhirnya saya berhasil mendapatkan sertifikat itu sih Mbak. Oke, jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya pun kita harus ngelewatin kegagalan, yang penting kita coba terus. Kalau kita terus mau berusaha nanti bisa nyampe gitu ya Mas ya. Betul Mbak Im, terutama kalau kita memang menyukai apa yang kita kejar itu ya, tujuannya gitu ya. Menarik, menyukai apa yang kita kerjakan. Oke, kalau Mas Bima nih, menurut Mas Bima ujian CIA itu susah atau enggak? Kalau ada yang bilang gampang sih, bilang apa kayak gampang banget gitu. Ya saya mau bilang mempersilahkan dulu sih. Jadi coba dulu deh kalau gitu deh gitu. Kalau buat aku dibilang mudah enggak, dibilang susah juga akan relatif. Jadi memang ya seperti halnya nyari pasangan ya, mau dapat yang terbaik tentunya pasti kan butuh perjuangan ya. Jadi ya sama juga sertifikasi menurut aku, kalau semua orang gampang dapatnya pasti ya akan so-so aja sih gitu. Oke, sure. Mas, tapi kalau boleh diceritakan seberapa relevan sih sama pekerjaan Mas Bima sekarang? Maksudnya kan sekarang jadi benar-benar bekerja di internal audit ya. Tapi apa yang didapatkan di CI ini sebenarnya relevan nggak sih di dunia nyata? Kalau menurut aku relevan banget. Jadi dari ilmunya CIA itu sendiri kan gimana kita menjaga independensi, objektivitas, terus juga cara kita menjalankan tugas audit kita. Jadi semua itu sangat mendukung, dan juga kalau misalnya kita ikut training dari IIA-nya juga, itu kan banyak sharing knowledge dari orang yang melaksanakan juga tentang ini sebenarnya gimana sih cara melakukannya gitu, yang terjadi di dunia nyata seperti itu. Jadi menurut aku sih sangat bagus sih, relevan banget. Relevan banget ya. Kalau Mas Rio sama nggak? Kira-kira relevan nggak untuk pekerjaannya CI ini? Sangat relevan ya Mbak Im. Paling kalau dari pengalaman saya gitu, dulu waktu saya belum sertifikasi sih kayak, saya kan juga bukan dari accounting ya Mbak. Jadi agak-agak takut gitu kalau mau ngasih masukan gitu kalau ke supervisor gitu ya. Terus lah ada mengikuti sertifikasi, dapat sertifikat, itu ada ilmu-ilmu baru, kemudian sudut pandang baru. Kan sekarang kita jadi kayak temen gitu sih Mbak, untuk saling sharing gitu ya. Jadi saya nggak malu mengutarakan pendapat, dia juga nggak segan untuk tanya ke saya gitu, karena mungkin saya sekarang sudah lebih kompeten mungkin dianggapnya karena sudah ada sertifikat CIA ini. Jadi selain nambah kepercayaan diri, nambah kredibilitas di depan klien kita juga gitu ya. Betul. Ternyata. Ya menarik. Tapi saya mau nanya dulu nih sama Pak Bagio. Mungkin Pak Bagio kira-kira tahu nggak ya apa di global atau di Indonesia kira-kira sebenarnya CIA ini tidak hanya tadi kan sudah dipaparkan ya relevansinya terhadap karir. Nah, tapi kalau peningkatan karir atau peningkatan opportunity dan kesempatan gitu, kira-kira ada cerita nggak sih Pak terkait hal-hal tersebut gitu? Oke. Kemarin waktu di acara Global Assembly itu sempat juga disebutkan bahwa AI akan segera meluncurkan kompetensi framework yang terbaru, Bu Im. Jadi ini juga akan bertepatan dengan perubahan kurikulum ujian CIA.
Jadi memang mereka akan selalu melakukan mapping antara kompetensi framework, kemudian kondisi analisis job market, dan kurikulum yang dilakukan di ujian CIA. Jadi saya yakin bahwa IA sudah mempertimbangkan melalui beberapa anggota PCB dan juga komite sertifikasi, apa sih sebenarnya yang diharapkan ketika seorang itu memegang sertifikasi CIA gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat juga ya di beberapa job board seperti LinkedIn gitu misalnya ya, ataupun juga di luar negeri itu kan sebagian besar mereka sudah mulai meminta untuk kandidat itu mempunyai sertifikasi CIA sebagai salah satu syaratnya, seperti itu sih Bu Im. Oke. Kalau Mas Bima sama Mas Rio nih pernah nggak ngalamin apa ya semacam kesempatan yang datangnya dari CIA gitu? Apakah peningkatan karir atau kesempatan untuk berbicara di sebuah acara atau apa gitu? Boleh di-share mungkin pengalaman atau kesempatan yang didapat? Aku? Silakan Mas Bima dulu mungkin. Oke, kalau aku ya. Jadi karena sudah dibekali itu dengan materi-materi itu, lebih confident sih Mbak untuk bisa share. Jadi kita nggak cuma ngomongin prakteknya seperti ini, tapi apakah praktek itu sesuai dengan teorinya. Nah itu jadi bisa dikawinkan, jadi lebih confident di situ. Itu sih Mbak. Oke, jadi lebih percaya diri. Kalau Mas Rio? Kalau saya Mbak Iim, karena saya baru dari bulan Maret. Oh iya, baru banget ya, selamat ya. Terima kasih Mbak Iim, Pak, Mas. Jadi saya lebih mengedepankan kepada adanya opportunity baru gitu ya Mbak. Contohnya yang paling jelas ya saat ini di sini saya bisa duduk bersama dengan Pak Bagio, Mas dan Mbaknya dengan expert yang sudah lebih dulu di internal audit dan bisa sharing, mendengar masukan-masukan dari Bapak dan Masnya, itu menurut saya buat suatu kesempatan yang sangat luar biasa sih. Seperti itu. Oke, sure, thank you. Jadi ternyata CI ini sudah mempengaruhi hidup kita ya, tidak hanya mungkin di karir tapi juga mungkin kesempatan-kesempatan lain, dan semoga di kedepannya nanti ini kan jadi pemulaan ya. Saya baru tahu, jadi ternyata Mas Rio ini baru pertama kali gak sih Mas? Pertama kali. Pertama kali berbicara di podcast, jadi semoga ini jadi kesempatan-kesempatan, akan membuka kesempatan-kesempatan baru ya Mas. Amin, di terima depannya. kasih. Amin. Oke, sure. Nah, saya mau tanya nih ketiga-tiganya mungkin nih, kira-kira nih masa depannya CI akan seperti apa? Kan ini sudah teruji selama 50 tahun. Terus kira-kira 50 tahun lagi deh kira-kira, dia apakah akan tetap survive atau akan tergantikan atau gimana? Kira-kira apa yang bisa diprediksi nih dari perjalanan 50 tahun CI ini? Saya sih meyakini bahwa CI bisa bertahan ya Bu Im, karena dari pengalaman dan waktu itu yang membuktikan bahwa perjalanan 50 tahun ini nggak gampang gitu. Dari pertama 1974 cuma 650 orang, kemudian sekarang udah sekitar 200.000 worldwide, dan juga termasuk di Indonesia ya Bu Im ya, kita juga mengalami peningkatan pemegang CIA di Indonesia. Karena itu saya sih meyakini bahwa CIA tetap akan bisa bertahan, karena ya tadi juga sempat saya sebut mereka juga akan mempertimbangkan relevansi dengan praktik audit internal dan job market analysis, seperti itu sih. Jadi ada usaha dari AI sendiri juga ya Pak untuk menjaga relevansi dari CI ini dengan pasar dengan kebutuhan gitu. Kebutuhan dan juga mungkin juga dengan kompetensi framework yang nanti mungkin akan selalu diupdate sesuai dengan keadaan, seperti itu sih Bu Im. Oke, kalau dari Mas Rio atau Mas Bima ada yang mau menambahkan? Kira-kira CI ini akan tetap banyak peminatnya nggak sih kira-kira? Kalau menurut saya pribadi sepertinya sih akan semakin berkembang ya Mbak Im. Karena kan memang kalau yang saya lihat persaingan bisnis semakin ketat gitu ya, semakin banyak diperlukan untuk ahli-ahli yang di bidang GRC ya. Terutama di situ akan menjadi peran utama dari internal audit. Dan memang untuk memperlihatkan profesionalisme dan kredibilitas yang dia punya, memang sertifikat CI, terutama CI ini ya, karena memang yang diakui internasional akan sangat diperlukan. Gitu. Oke, sure. Mas Bima? Iya, menurut aku sih akan tetap relevan. Yang pertama kalau aku ngelihat ke acuan tentang tata kelola, itu pasti internal audit itu menjadi salah satu bagian penting di dalam situ dibanding kerangka tata kelola lainnya. Yang kedua, internal audit itu kan memang tujuannya kita nggak cuma jadi watchdog, sekarang udah mulai add value dan lain-lain gitu. Jadi kita always try to evolve gitu. Jadi
tidak hanya tentang peran kita juga, tapi juga bagaimana kita melakukan tugas kita juga, itu juga selalu akan bertambah terus gitu pengembangannya. Seperti misalnya sekarang lagi ramenya misalnya cyber security gitu, itu juga selalu dibahaskan di seminar-seminar gitu. Makanya itu menurut saya penting banget kita sebagai CIA holder dan gabung di IIA ini gitu supaya tetap update dan saling menguatkan juga sesama internal audit bahwa kita add value to our institution. Jadi keingat salah satu slogan IIA ya, progress through sharing. Jadi kita memang sharing-sharing begini ini kita ingin saling memajukan juga satu sama lain gitu ya. Oke, saya sekarang mau sedikit geser ke pertanyaan yang lebih personal nih. Kalau boleh tahu, ada nggak sih cerita menarik waktu ujian CIA? Karena kayaknya kalau saya tanya kemana-mana orang tuh pasti ada cerita berkesannya gitu. Entah karena pernah gagal, entah karena harus sampai nangis-nangis, harus sampai begadang ngerjain belajar materinya gitu ya. Nah kira-kira saya mau mulai dari Pak Bagio dulu deh. Pak, ada cerita menarik nggak Pak dari ujiannya? Selain tadi ya Pak, bulet-buletin dengan pensil. Mungkin juga waktu ujian ya ada beberapa orang yang merasa terjebak waktu ujian ya dengan kata-kata tertentu gitu ya. Paling enggak ketika kita melakukan ujian kita sebisa mungkin jangan habis waktu dengan kata-kata yang terjebaknya itu sih sebenarnya gitu. Dan juga selama kita sudah prepare, kita yakin, terus kemudian kita sudah belajar. Saya sih dari pengalaman saya itu bisa untuk lulus ujian. Jadi kemarin waktu paper pensil saya nggak lulus Bu Im, karena terus terang saya juga nggak bisa ngelihat dengan jelas gitu. Jadi waktu ngambil paper pensil itu saya nggak lulus. Waktu tahun 2003 waktu itu saya habis lulus kuliah, saya langsung ngambil, nggak lulus. Itu yang pertama, part 1. Terus kemudian waktu IA melakukan CBT yang computer based testing itu, saya ngambil part 1 langsung lulus. 1 bulan kemudian part 2 langsung lulus sekali ngambil, part 3 1 bulan kemudian juga langsung lulus gitu. Jadi selama prepare, persiapan, terus kemudian juga ya seperti yang tadi saya bilang ya, jangan bawa framework yang kita pakai di kantor ketika ujian itu. Pakailah framework yang sudah ditetapkan IA, seperti itu sih. Karena kadang yang ideal itu tidak sejalan dengan apa yang terjadi di dunia nyata ya. Oke, saya mau tanya ke Mas Rio yang baru Maret ini ya Mas lulus. Oke, Mas apa nih cerita menariknya terkait dengan ujian CIA? Paling kalau dari saya waktu itu persiapannya yang agak susah ya Bapak dan Mas. Karena kan sambil kerja nih, terus belajar itu hanya bisa di malam hari kalau nggak ngantuk, kalau anak tidur cepet gitu, atau di weekend. Nah di weekend akhirnya saya sih memutuskan untuk di weekend sih. Saya minta tolong istri, tolong anak dijaga dulu nih, jangan ganggu. Soalnya dia selalu ganggu kan ya Mbak, ingin tahu bapaknya ngapain nih gitu. Nah tapi untungnya untuk si Ayah ini kan dibagi beberapa part nih Mbak. Jadi saya bisa fokus sih, misalkan minggu depan saya akan ujian yang part 1, nah kan saya bisa mengoptimalkan waktu saya di bagian part 1 itu aja sih. Dan saya juga memang agak bingung kadang-kadang Pak Bagio, udah persiapan kok masih gagal sih gitu, kenapa? Dan ternyata memang benar Pak, saya aja kurang teliti baca soalnya sih. Itu yang bikin kesel sih Mbak, terus ujian berikutnya berhasil gitu ya. Kecuali yang part 3 tadi yang saya bilang, saya memang susah di accountingnya gitu. Tapi akhirnya berhasil juga kok di percobaan ketiga gitu. Dengan dukungan dari keluarga tentunya ya, balik lagi Mbak Im dan Bapak dan semua. Tolong ditulis ya, dukungan keluarga, dukungan istri. Oke, sure. Kalau Mas Bima sendiri nih, ada pengalaman menarik gak Mas? Atau apa part yang paling berkesan, part yang mana? Oh oke. Kalau aku part yang paling berkesan itu sama kalau menurut aku ya. Jadi aku rasa bisa jadi pesan moral sih yang aku lalui kemarin. Jadi waktu itu daftar CIA langsung tiga-tiganya. Karena waktu itu lagi ada promo tuh. Wah langsung aja tiga-tiganya. Udah tuh, tapi hal yang tidak patut dicontoh adalah saya nggak jadwalin. Kayak aduh kerjaan lagi banyak, ntar aja. Taunya dapat notifikasi email. Ini tinggal dikit lagi nih, kalau nggak expired. Udah tuh saya jadwalin karena tinggal 2 bulan. Jadi 1,5 bulan itu 1, 2, 3. 2 minggu. Wah itu ampun deh. Belajarnya tuh kurang tidur saya gitu. Dan saya di situ juga baru ngerasa terjebak juga, tanggung di tengah jalan gitu. Ternyata waktu saya habis part 1, saya baru ngobrol-ngobrol sama teman, pada ngambil juga aja yuk gitu. Nah terus kata teman malah
teman kita sih udah ngambil sih terus gagal gitu. Jadi kayak waduh udah 2 kali lagi nih gitu. Maksudnya ternyata nggak semudah itu ya gitu. Jadi dijalanin aja, alhamdulillah sih lancar sih waktu itu gitu. Jadi pesan moralnya belajar jauh-jauh hari, lebih terkontrol, ya, biar nggak usah begadang gitu ya. Oke, sure. Pasti ada aja ya cerita menariknya. Oke, nah kira-kira nih kalau di depan kita ada orang yang pengen ujian CIA gitu kan, pasti deg-degan, pasti takut, gentar gitu ya. Aduh ujiannya materinya baik banget dan sebagainya. Nah kira-kira apa advice yang pengen di-share atau tips and trick atau kayak apa nih yang bisa disampaikan kepada orang yang ingin mengikuti ujian CIA? Saya mau mulai dari Mas Rio dulu deh. Terima kasih Mbak Im. Kalau dari saya, nggak usah ragu, nggak usah takut gitu. Yang penting kita sudah mempersiapkan dengan baik. Coba aja dulu, tidak semenakutkan cerita-cerita orang, tapi juga jangan menggampangkan. Gitu. Dan saya jamin sih untuk mengikuti dan mendapatkan sertifikat ini tuh pengalaman yang tidak akan ada ruginya gitu. Malah akan membawa banyak keuntungan buat kita gitu. Jadi masuk aja, jangan takut, jalan aja. Oke. Yang gitu. Jalan aja ya. Oke. Kalau dari Pak Bagio nih, Oke. kira-kira apa Pak sarannya? Mungkin seperti orang investasi ya, Bu Im, Pak Rio, Pak Bima. Jadi kalau orang investasi mungkin nggak bisa langsung dapat profit ya gitu kan. Pasti harus pelan-pelan gitu kan. Sama juga ketika kita mengambil ujian CIA, mungkin ada beberapa part yang mungkin kita akan gagal gitu. Tapi kemudian jangan istilahnya jangan mutung, kemudian menarik diri, jangan, karena itu kita juga investasi untuk masa depan kita gitu. Karena semakin lama dunia ini akan semakin mengglobal gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bisa menunjukkan kompetensi yang sama secara global gitu. Kalau kita nggak punya standar sertifikasi global, kita pasti akan terlibas maksudnya gitu ya. Jadi jangan mutung, tetap belajar, terus kemudian juga jangan lupa berdoa sih. Gitu. Betul. Dan mungkin pada saat ujian bawa jaket karena di sana dingin kan. Dingin Pak. Gitu. Itu sih, Wim. Oke, jangan lupa berdoa, jangan lupa pakai jaket. Oke, next Mas Bima, apa nih kira-kira tips atau saran yang bisa dibagi? Kalau aku sarannya kalau ada teman-teman yang mau ngambil untuk saya ini mungkin dipikirkan dulu bukan dipikirkan supaya ngambil atau enggak ya, tapi dibayangkan kalau saya ngambil ini manfaatnya apa sih buat saya, itu diinternalisasi sampai jadi kemauan yang kuat. Karena masalah lulus atau enggak lulus bukan cuma tentang kita siap atau enggak, tapi kadang tentang ya kondisi badan lagi enggak enak gitu. Mungkin apa kita udah belajar udah full gitu. Dan yang kedua banyak-banyak belajar soal, karena walaupun kita mengerti pahamnya seperti apa, tapi setahu saya soal CIA itu banyak yang gue cek. Jadi mungkin ada 2 yang mirip banget gitu. Jadi kalau kita banyak latihan soal, insya Allah kita jadi tahu arahnya mau kemana sih soal ini gitu. Walaupun nggak sama ya soalnya. Jadi familiar ya sama jenis soalnya, narasi-narasi soalnya mungkin gitu ya. Tadi menarik banget, saya ingat waktu dulu mau ujian CIA juga saya berpikir emang kemauan hatinya harus kuat banget ya. Karena ini ujiannya banyak, panjang kayak maraton gitu ya rasanya. Iya. Makanya rasa puas banget ya sih waktu lulus. Gimana, boleh share nggak? Waktu akhirnya dapat 3-3-nya. Kalau Pak Bagio waktu itu 3 atau 4 Pak? 4 ya. 4 ya. Dapat 3 atau 4 waktu itu selesai menyelesaikan semua, rasanya gimana? Wah lega banget ya Mbak Im ya. Apalagi pas itu kan print-printan keluar langsung ya. Begitu kita keluar dari ruangan ya. Itu saya lagi ngobrol-ngobrol sama resepsionis mbaknya gitu ya, Mas Bima, Pak Bagio. Nggak kepikiran, kayaknya nih mah gagal lagi nih kayaknya nih gitu. Ternyata pas keluar kok kertasnya agak pendek. Gitu. Ya ternyata lulus gitu kan. Itu bangga banget sih Mbak. Itu langsung kasih tahu orang tua, istri, segala semuanya sih. Itu bener-bener satu kayak baru dapat lotre gitu mungkin ya Mbak ya. Kayak euforia lah ya. Kalau Mas Bima gimana Mas? Aku plong sih Mbak. Ya karena itu banyak begadang ya terakhir-terakhir. Jadi begitu lulus udah bisa istirahat tenang nih gitu. Kalau enggak kan begadang lagi gitu. Akhirnya bisa istirahat. Oke, kalau Pak Bagio nih. Sama. Waktu terima pengumuman lulus itu juga wah bisa ya lulus ya gitu. Ya, seperti nggak percaya kayak. Ya pada akhirnya sih saya ya kerja kerasnya udah terbayar di situ gitu. Cuma mungkin satu hal yang mungkin kita perlu ingat ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita sudah mengambil CIA, kita juga masih punya kewajiban yang lain, yaitu CPE-nya, Continuing Professional Education.
Jadi tidak berhenti pada saat kita mengambil ujian kemudian kita lulus, tapi kita juga dipersyaratkan untuk meningkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita dengan mengambil CPE. Ya, boleh sekalian ya, Bu Im. Jadi di IA Indonesia kita juga memberikan, tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Rio soalnya di IA Indonesia kita punya banyak kesempatan untuk para pemegang CIA untuk mendapatkan CPE. Jadi kita ada program profesional auditor forum. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang diperuntukkan untuk member ataupun juga non-member. Tapi yang pasti CIA holder bisa memperoleh CPE dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh AI Indonesia. Oke, jadi kalau udah punya CIA itu bukan berarti berhenti belajar ya, tapi terus tetap harus mengembangkan diri juga. Oke. Oh ini pertanyaan terakhir nih, karena kita lagi merayakan 50 tahun CIA, apa nih kira-kira yang disampaikan kepada komunitas internal audit gitu? Atau kepada diri sendiri juga boleh nih, misalnya pengen message kepada diri sendiri setelah bisa mendapatkan sebuah sertifikasi yang ternyata sudah berumur 50 tahun gitu. Oke, kalau aku lebih kita saling nyemangatin untuk nggak berhenti belajar karena seperti yang Pak Bagio tadi sampaikan juga walaupun core kita internal audit tapi pekerjaan kita itu membutuhkan banyak sekali ilmu-ilmu lainnya yang menunjang gitu. Bagaimana kita bisa provide value kalau misalnya kita nggak mengerti sebenarnya apa yang kita lagi periksa gitu, apa yang lagi kita telaah atau advisory gitu. Jadi itu sih buat teman-teman sama internal audit, kita harus saling ingetin, saling menguatkan gitu bahwa kita memiliki tujuan mulia nih di profesi ini. Oh nice, oke. Dari Mas Rio, silahkan Mas. Makasih Mbak Im. Kalau dari saya mungkin agak mirip dengan yang Mas Bima katakan gitu ya. Supaya organisasi ini bisa semakin erat lah ya antara anggotanya gitu ya. Juga untuk orang-orang, terutama untuk ulang ya Pak, Mbak, maaf. Kalau dari saya sih harapannya ke depannya untuk organisasi ini supaya bisa tetap semakin erat untuk antar anggotanya, kemudian juga bisa menjadi mentor sih buat auditor-auditor yang baru gitu. Kalau udah expert, udah pengalaman, mungkin juga udah saling kenal ya, Mas Bima, Pak Bagio gitu. Teman kalau bisa sih ada akses untuk auditor-auditor baru nih, supaya bisa mendapatkan ilmu-ilmu atau sharing yang berkualitas gitu ya Pak untuk profesi ke depannya. Ini sudah direncanakan ya Pak sama AI Indonesia. Noted Mas, noted. Oke. Terakhir mungkin Pak Bagio nih, menutup obrolan kita hari ini adalah terkait dengan apa sih yang disampaikan kepada komunitas audit internal. Oke. Kita ini kan sekarang hidup di lingkungan yang selalu berubah ya, Bu Im, Pak Robi, Pak Bima ya. Semuanya itu bisa berubah dengan sangat cepat gitu kan, dengan dinamis dan volatile sekali. 10 tahun yang lalu kita nggak pernah tahu ada yang namanya AI. Waktu saya ngambil ujian CIA juga nggak ada itu namanya AI. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, perkembangan dunia, kita mengenal namanya AI. Itu yang mungkin kita harus lihat bahwa kita harus selalu melangkah ke depan. Nggak bisa berpuas diri, misalnya udah punya CIA terus kemudian oke, puas gitu. Enggak. Tapi kita juga harus selalu melihat perkembangan seperti apa gitu. Supaya kita bisa yang seperti tadi yang Bapak-Bapak sampaikan, bahwa kita kan juga untuk memajukan profesi, memajukan karir kita perlu selalu mengikuti perkembangan gitu. Oke, boleh wrap up sedikit. Ternyata kita sama ya semangatnya, kita pengen memajukan, pengen mengembangkan profesi ini bersama-sama gitu ya. Karena kayaknya nggak ada ya sebuah profesi yang bisa maju sendirian. Harus orang-orang di dalamnya saling mau berbagi, saling mau memajukan, saling tadi misalnya mementori ya, yang baru-baru ini bisa dibantu untuk juga bisa bergerak untuk bisa berkembang di profesi ini. Oke, dan saya merasa senang banget hari ini bisa ngobrol dengan ketiga narasumber dan insight-nya banyak banget. Saya kalau harus nyatet tadi catatannya banyak banget, untung saya nggak bawa catatan. Oke, jadi terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menonton dan terima kasih sekali lagi juga untuk Pak Bagio, Mas Bima, dan Mas Rio. Sukses selalu, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Karena kita masih di satu profesi. Dan demikian podcast AI Indonesia episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.